Sebelum belajar, berdoalah dahulu supaya diberi pemahaman. Soal tes perangkat desa terbaru 2021. Soal nomor 1. Pengaturan keuangan desa diselenggarakan dengan ruang lingkup di bawah ini, kecuali A. Keuangan desa, B. Pendapatan desa, C. Perhitungan penerimaan desa, D. APBDes. Jawabannya adalah B. Pendapatan desa. Soal nomor 2. Keuangan desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan A. Kerja perangkat desa menarik pajak, B. Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan, C. Uang dan barang yang bekerja sama dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, D. Iuran pembangunan dari setiap warga masyarakat. Jawabannya adalah C. Uang dan barang yang bekerja sama dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Soal nomor 3. Dalam pengelolaan keuangan desa, sekretaris desa mempunyai kiprah sebagai A. Pengawas, B. Penyeleksi, C. Koordinator, D. Pembelanja. Jawabannya adalah C. Koordinator. Soal nomor 4. Perangkat desa yang menjabat sebagai bendahara desa ialah unsur staf. A. Kepala seksi di desa, B. Kepala urusan di desa, C. Kepala dusun di desa, D. Sekretariat desa. Jawabannya adalah D. Sekretariat desa. Soal nomor 5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, RKPD, ialah pembagian terstruktur mengenai dari planning pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu A. 4 tahun, B. 3 tahun, C. 2 tahun, D. 1 tahun. Jawabannya adalah D. 1 tahun. Soal nomor 6. Dana desa, DD, ialah dana yang diperoleh desa bersumber dari A. Anggaran kecamatan, B. Anggaran kabupaten, C. Anggaran provinsi, D. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Jawabannya adalah D. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Soal nomor 7. Alokasi dana desa, ADD, ialah A. Dana yang dibagikan secara merata, B. Dana yang diterima dari pemerintah pusat, C. Dana yang diterima dari kecamatan, D. Dana yang diterima desa dari APBD kabupaten. Jawabannya adalah D. Dana yang diterima desa dari APBD kabupaten. Soal nomor 8. Peraturan desa yang wajib dievaluasi bupati melalui camat, kecuali A. Perdes APBDes, B. Perdes Tata Ruang dan Wilayah, C. Perdes SOTK, D. Perdes Bumdes. Jawabannya adalah C. Perdes SOTK. Soal nomor 9. Penentuan skala prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 diatur dalam A. Permendesa nomor 5 tahun 2016, B. Permendagri nomor 46 tahun 2016, C. Permendesa nomor 22 tahun 2016, D. Permendagri nomor 22 tahun 2016. Jawabannya adalah B. Permendagri nomor 46 tahun 2016. Soal nomor 10. Fungsi sekretaris desa, kecuali A. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, B. Pelaksanaan urusan umum, C. Pelaksanaan urusan keuangan, D. Pelaksanaan urusan pemerintahan. Jawabannya adalah A. Pelaksanaan urusan ketatausahaan. Soal nomor 11. Tata urutan perundang-undangan yang benar. A. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Perpres UU. B. Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila UU, Perpres. C. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 UU, Perpres. D. Undang-Undang Dasar 45 UU, Pancasila, Perpres. Jawabannya adalah B. Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila UU, Perpres. Soal nomor 12. SOTK pemerintahan desa ditetapkan dengan A. Perdes, B. Perbuk, C. Perda, D. Permendagri. Jawabannya adalah A. Perdes. Soal nomor 13. Jumlah penduduk yang menjadi aba-aba pembentukan desa di Pulau Jawa sesuai UU nomor 6 tahun 2014.
A. Paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kakak. B. Paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kakak. C. Paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kakak. D. Paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kakak. Jawabannya adalah A. Paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kakak. Soal nomor 14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa desa berhak mengatur rumah tangganya sendiri, disebut A. Azas rekognisi. B. Azas subsidiaritas. C. Azas pelimpahan. D. Azas penugasan. Jawabannya adalah B. Azas subsidiaritas. Soal nomor 15. Yang bukan termasuk jenis peraturan di desa adalah A. Peraturan desa. B. Peraturan antar desa. C. Peraturan kepala desa. D. Peraturan bersama kepala desa. Jawabannya adalah B. Peraturan antar desa. Soal nomor 16. Kepala dusun merupakan satuan kiprah kewilayahan yang membantu A. Sekretaris desa. B. Kepala seksi pemerintahan. C. Kepala desa. D. Kepala urusan umum. Jawabannya adalah C. Kepala desa. Soal nomor 17. Penyidikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh perangkat desa dilakukan oleh A. Kepala desa. B. Camat. C. Polri. D. Bawasda. Jawabannya adalah C. Polri. Soal nomor 18. Upaya yang dilakukan panitia Pilkades untuk mendapat bakal calon dari penduduk desa setempat disebut A. Kampanye. B. Kompetisi. C. Penyaringan. D. Penjaringan. Jawabannya adalah D. Penjaringan. Soal nomor 19. Akte kelahiran dikeluarkan oleh A. Kantor Akte Notaris. B. Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. C. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. D. Kantor Catatan Sipil. Jawabannya adalah C. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Soal nomor 20. Berikut ini merupakan kewenangan desa, kecuali A. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul. B. Kewenangan lokal berskala desa. C. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah desa. D. Kewenangan membentuk desa. Jawabannya adalah C. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah desa. Soal nomor 21. Penjabaran dari visi dan misi kepala desa tertuang dalam dokumen A. APB-Des. B. RPJM-Des. C. RKP-Des. D. DURKP. Jawabannya adalah B. RPJM-Des. Soal nomor 22. Berikut ini yang bukan merupakan forum desa ialah A. LPMD. B. PKK. C. BPD. D. RT, RW. Jawabannya adalah A. LPMD. Soal nomor 23. BPD berhak untuk atas LPPD yang disampaikan kepala desa. A. Menolak. B. Menyetujui. C. Memberi catatan. D. Membiarkan. Jawabannya adalah C. Memberi catatan. Soal nomor 24. Tugas sekretaris desa ialah A. Membantu Kades dalam bidang manajemen desa dan pemerintahan desa. B. Mewakili kepala desa dalam pelayanan masyarakat. C. Memimpin rapat desa. D. Membantu kepala desa yang tidak mampu. Jawabannya adalah A. Membantu Kades dalam bidang manajemen desa dan pemerintahan desa. Soal nomor 25. BPD sebagai kawan pemerintahan desa. Kata BPD kependekan dari A. Badan Perwakilan Desa. B. Badan Permusyawaratan Desa. C. Badan Pemerintahan Desa. D. Badan Pembangunan Desa. Jawabannya adalah B. Badan Permusyawaratan Desa. Soal nomor 26. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat merupakan perwujudan pengamalan Pancasila ke A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah D4.
Soal nomor 27. Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan. A. Parlementer. B. Presidensil. C. Liberal. D. Monarki. Jawabannya adalah B. Presidensil. Soal nomor 28. Masa jabatan kepala desa ialah 6 tahun dan sanggup dipilih kembali. Ketentuan tersebut diatur dalam A. UU nomor 6 tahun 2014. B. UU nomor 7 tahun 2014. C. UU nomor 6 tahun 2015. D. UU nomor 7 tahun 2015. Jawabannya adalah A. UU nomor 6 tahun 2014. Soal nomor 29. Musyawarah desa diselenggarakan paling kurang A. Sekali dalam setahun. B. 2 kali dalam setahun. C. 3 kali dalam setahun. D. 4 kali dalam setahun. Jawabannya adalah A. Sekali dalam setahun. Soal nomor 30. Anggota Badan Pemusyawaratan Desa, BPD, sanggup dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak. A. 4 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. B. 3 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. C. 2 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. D. 1 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jawabannya adalah B. 3 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Soal nomor 31. Usia anggota Badan Pemusyawaratan Desa, BPD, ialah A. Paling rendah 21 tahun atau sudah menikah. B. Paling rendah 20 tahun atau sudah menikah. C. Paling rendah 19 tahun atau sudah menikah. D. Paling rendah 18 tahun atau sudah menikah. Jawabannya adalah B. Paling rendah 20 tahun atau sudah menikah. Soal nomor 32. Jenis peraturan di desa, Perdes, terdiri atas tersebut di bawah ini kecuali A. Peraturan Kepala Desa. B. Peraturan Kepala Desa bersama Camat. C. Peraturan bersama Kepala Desa. D. Peraturan Desa. Jawabannya adalah B. Peraturan Kepala Desa bersama Camat. Soal nomor 33. Rancangan Peraturan Desa, RPD, tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, APBDes, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa harus mendapat penilaian dari A. Kepala Desa dan BPD. B. Bupati. C. Camat. D. Kepala Bagian Pemerintahan Desa. Jawabannya adalah B. Bupati. Soal nomor 34. Yang dimaksud dengan pemerintah desa ialah A. Kepala Desa, Kades, dan BPD sebagai unsur penyelenggara desa. B. Kepala Desa, Kades, dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. C. Kepala Desa, Kades, dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. D. Kepala Desa, Kades, dan Sekretaris Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Jawabannya adalah C. Kepala Desa, Kades, dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Soal nomor 35. Masa jabatan kepala desa berlangsung selama A. 5 tahun. B. 4 tahun. C. 7 tahun. D. 6 tahun. Jawabannya adalah D. 6 tahun. Soal nomor 36. Masa jabatan perangkat desa ialah A. Setinggi-tingginya 58 tahun. B. Setinggi-tingginya 55 tahun. C. Setinggi-tingginya 57 tahun. D. Setinggi-tingginya 60 tahun. Jawabannya adalah D. Setinggi-tingginya 60 tahun. Soal nomor 37. Kepala desa diberhentikan sebab hal-hal di bawah ini, kecuali A. Berakhir masa jabatannya. B. Meninggal dunia. C. Melakukan tindak pidana. D. Menyelenggarakan hiburan di balai desa. Jawabannya adalah D. Menyelenggarakan hiburan di balai desa. Soal nomor 38. Biaya pencalonan dan pengangkatan perangkat desa dibebankan kepada di bawah ini, kecuali A. Dana kontribusi yang mengikat. B. Pemerintah desa. C. Swadaya masyarakat. D. Dana-dana lainnya yang sah. Jawabannya adalah A.
Dana kontribusi yang mengikat. Soal nomor 39. Pembentukan panitia. Panitia pemilihan kepala desa ditetapkan dengan A. Keputusan kepala desa. B. Peraturan desa. C. Peraturan kepala desa. D. Keputusan BPD. Jawabannya adalah A. Keputusan kepala desa. Soal nomor 40. UU yang mengatur wacana desa adalah A. UU nomor 2 tahun 2014 tentang desa. B. UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. C. UU nomor 4 tahun 2014 tentang desa. D. UU nomor 8 tahun 2014 tentang desa. Jawabannya adalah B. UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Soal nomor 41. Masa kerja perangkat desa terhitung semenjak A. Pendaftaran seleksi. B. Pengangkatan pelantikan. C. Melengkapi syarat-syarat. D. Mengikuti tes atau ujian seleksi. Jawabannya adalah B. Pengangkatan pelantikan. Soal nomor 42. Pendapatan perangkat desa berasal dari bawah ini, kecuali A. Menerima siltap atau PTAPD setiap bulan. B. Menerima belahan komisi dari proyek desa. C. Menerima tunjangan yang bersumber dari APBDes. D. Penerimaan lain yang sah. Jawabannya adalah B. Menerima belahan komisi dari proyek desa. Soal nomor 43. Sanksi manajemen bagi perangkat desa yang melanggar larangan di bawah ini, kecuali A. Teguran tertulis. B. Melakukan kerja sukarela. C. Teguran verbal. D. Pemberhentian sementara. Jawabannya adalah B. Melakukan kerja sukarela. Soal nomor 44. Perangkat desa yang telah diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar A. 60%. B. 55%. C. 75%. D. 40%. Jawabannya adalah C. 75%. Soal nomor 45. Perangkat desa yang telah diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar A. 60%. B. 55%. C. 75%. D. 40%. Jawabannya adalah C. 75%. Soal nomor 46. Yang menjadi unsur pembantu dan pelaksana kiprah operasional para kepala seksi ialah A. Sekretaris desa. B. Camat. C. Kepala desa. D. Ketua BPD. Jawabannya adalah C. Kepala desa. Soal nomor 47. Di bawah adalah bunyi pasal 1 ayat 2 UUD 1945 adalah A. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. B. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. C. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan untuk rakyat. D. Negara Indonesia ialah negara yang beragam suku dan ras. Jawabannya adalah B. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Soal nomor 48. Jika luas wilayah Kecamatan Apel 5.318 ha, maka dalam kilometer persegi luasnya menjadi A. 5.318 km persegi. B. 531,8 km persegi. C. 53,18 km persegi. D. 5.318 km persegi. Jawabannya adalah C. 53,18 km persegi. Soal nomor 49. Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa bertindak sebagai A. Penanggung jawab pengelolaan keuangan desa. B. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. C. Petugas pengelolaan keuangan desa. D. Pengguna pengelolaan keuangan desa. Jawabannya adalah B. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Sekian, terima kasih.